Andrew 34. Saya menyadari bahwa kedisiplinan menentukan masa depan yang gemilang. Apakah cara-cara jitu untuk meningkatkan disiplin diri agar hidup sukses dan bahagia? Hai, salam hebat, luar biasa. Seperti saya selalu mengatakan bahawa saya menemukan perbezaan yang terbesar antara orang kaya dan orang sukses, orang gagal dengan orang sukses, orang kaya, orang miskin adalah pada self-disiplin, yaitu disiplin diri. Maka di sini saya akan membahas 5 cara bagaimana Anda bisa meningkatkan disiplin diri Anda. Yang pertama, Anda harus mengubah lingkungan yang lebih mendukung Anda. Contohnya, Anda ingin membaca buku. Maka kalau Anda santai di ranjang saja, itu tidak akan mendukung kebiasaan Anda untuk membaca buku. Anda harus pindah ke lingkungan yang mendukung Anda, yaitu Anda pergi ke meja baca. Maka Anda duduk dalam kondisi seperti begini, Anda keluarkan buku dan baca. Maka konsentrasi itu baru bisa terjadi. Karena Anda mau kerja, mungkin di rumah Anda tidak biasa, makalah ambil laptop pergi ke kafe, maka Anda lebih siap untuk bekerja. Betul? So, ingat, ya, sewaktu Anda mau kerja, jangan di meja itu ada makanan. Kalau makanan, sambil makan, bagaimana Anda bisa fokus untuk menjalankan pekerjaan Anda. Kalau Anda makan, pergi ke tempat dapur untuk makan. So, Anda mempunyai satu keadaan kerja yang baik, baru Anda bisa fokus. Yang baru bisa membentuk satu kebiasaan yang luar biasa. Dan juga, kalau Anda ingin mempunyai kebiasaan yang lebih baik, Anda harus bergabung dengan komunitas. Contohnya, Anda mau bangun pagi. Anda seorang diri saja susah. Maka bergabunglah dengan komunitas jalan pagi atau olahraga pagi. Okey? Kalau Anda mau membaca buku, Anda bisa bergabung dengan klub membaca buku atau belah buku. Okey? Kalau Anda ingin berbisnes, Anda bergabung dengan komunitas yang berbisnes. Seperti komunitas Yes, yang siap untuk melatih semua pemuda menjadi pebisnes yang tangguh, sukses dan mandiri. Okey? So, lingkungan sangat menentukan apakah Anda bisa memiliki sebuah kebiasaan yang baik atau tidak. Okey? Yang kedua, Anda harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saya dapati bahawa banyak orang menggunakan 3-4 jam satu hari untuk sibuk membaca sosmed. Okey? So, ini mungkin dengan cara begini akan mengganggu Anda, ya, untuk aktivitas yang lain. So, gunakanlah waktu itu menggantikan aktivitas yang lebih baik, positif, sehat yang Anda inginkan. Contohnya, kurangkanlah 1 jam untuk membaca sosmed, untuk olahraga, meditasi, atau membaca buku, atau menonton video Enduho channel dan sebagainya. Okey? Menggunakan kebiasaan yang baik menggantikan kebiasaan yang buruk. Akhirnya kebiasaan buruk itu tak ada waktu untuk dikembangkan lagi. Okey? Maka hasilnya akan lebih positif. Ya, ingat, ya. Apabila Anda melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif itu, dia akan membagikan kesenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa untuk Anda. Okey? Dan Anda juga bisa bagi diri Anda sesuatu paket. Ya, contohnya, ya, saya suka memain game. Okey? Dulu 2 jam, sekarang kurangkan 1 jam. Setelah main 1 jam game, saya akan ditambahin dengan 1 jam untuk olahraga. So, memana Anda membuat satu paket, namakan paket kesenangan, ya, yaitu 1 jam untuk main satu game, 1 jam untuk olahraga. So, setelah 1 jam main game, Anda akan lanjutin dengan olahraga 1 jam. So, dengan beginilah Anda akan mulai memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Anda inginkan. Yang ketiga, Anda bisa mengatur waktu istirahat yang cukup. Saya selalu mengatakan, istirahat yang cukup itu sangat penting. Ya, memastikan kita mempunyai stamina, energi yang cukup untuk menjalankan tugas seharian kita. Okey? Memang ada orang itu dia suka kerja, wah, sambung berjam-jam itu. Sebenarnya studi itu membuktikan bahawa kerja yang
panjang, waktu yang panjang itu belum pasti akan lebih produktif. Lebih baik Anda kerja sesuatu, setelah kurang lebih 40 menit, Anda istirahat 10 sampai 15 menit, Anda istirahat untuk secangkir kopi tongkari, ya, minum kopi, minum teh, atau istirahat sebentar, ya, baru continue. Maka setiap 40 menit istirahat 10-15 menit dilanjutkan. Anda mempunyai waktu untuk refreshing. Maka dengan begini Anda akan lebih fokus kepada pekerjaan Anda dan produktivitas Anda juga akan ditingkatkan. Okey? Memang untuk memulai sesuatu kebiasaan yang baru kita akan menghadapi banyak tantangan. Karena kebiasaan yang lama itu selalu akan mengganggu kita. So kita harus berani mulai dari langkah yang kecil. Jangan langsung satu langkah yang terlalu jauh. Contohnya, Anda mau olahraga, langsung mau minta 2 jam satu hari. Mungkin Anda tak bisa lakukan. Anda harus ada langkah yang kecil, yaitu mulailah, ya, setengah jam, 1 jam per hari. Apabila Anda sudah biasa, maka Anda bolehlah tambah kepada 1,5 jam atau 2 jam. Okey, semua itu membutuhkan waktu dan proses. Okey, contohnya Anda kepingin bangun pagi untuk pergi olahraga. Maka sebelum Anda pergi olahraga, malam itulah Anda sudah siapkan sepatu dia di mana, ya, baju dan sebagainya. So, sewaktu Anda bangun pagi, Anda tak perlu buang waktu lagi untuk mencari sepatu dan pakaian dan sebagainya. Itu akan menghemat waktu Anda dan akan langsung action, ya, langsung pakai dan langsung pergi ke olahraga. So, tidak ada waktu untuk berfikir-fikir lagi, ya. Nah, langkah-langkah kecil inilah yang Anda lakukan, lama-lama dia akan bertumbuh dan menjadi sebuah kebiasaan yang luar biasa di kemudian hari. Okey? Yang keempat, memiliki rencana kerja harian. Ingat, ya, kita memberi target yang besar, tapi target itu harus didukungi oleh action plan dan juga harus ada langkah-langkah follow through, ya, bermakna kalau kamu tidak ada pemantauan apa yang kamu inginkan, target besar itu tidak akan capai. Contohnya, Anda ingin kurangkan berat badan 10 kilo, ya, dalam 3-4 bulan. So, bagaimana? Anda harus pecahkan dia. Kalau 3 bulan, 1 bulan harus 10 kilo. So, bagaimana mau kurangkan 10 kilo selain daripada kontrol diet kita, makanan kita, bagaimana olahraga kita dan sebagainya. Okey, kalau perlu harus ada satu coach yang bisa membimbing Anda mengadakan pola makanan yang lebih sehat dan juga olahraga yang lebih tepat. Okey, so kita bisa, ya, ada satu perencanaan yang lebih detail supaya kita bisa memastikan disiplin kita itu lebih tinggi dan kebiasaan yang kita mau bangun itu akan lebih berhasil. Kita juga bisa bagi satu promise atau janji kepada diri kita, ya, yaitu saya mau ubah ini, saya mau ubah itu, ya. So, Anda harus janjikan itu dan siap untuk menjalankan dengan luar biasa. Okey, Anda bisa seperti yang saya selalu lakukan adalah go visualisasi dan self talk. Okey, saya selalu, ya, bangun pagi saya self talk pada diri saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sukses. Okey, nah apa yang saya lakukan? Saya lakukan dan penuh semangat dan juga satu waktu untuk visualisasi sesuatu gambaran masa depan yang saya ingin capai. Okey, kalau saya ingin mempunyai satu kebiasaan yang lebih baik, maka saya bayangkan kebiasaan itu akan menjadi kenyataan dan benar-benar akan menjadi kenyataan, ya. Kalau Anda konsisten, Anda pasti bisa. Nah, satu, Anda bisa adakan satu public commitment, yaitu Anda bisa tulis di Facebook, dalam 3 bulan ini saya akan kurangkan berat badan sebanyak 10 kilo. So, biarlah seluruh dunia menjadi saksi Anda. Mereka akan melihat apakah Anda benar atau tidak. So, secara tak langsung Anda akan dipaksa, tanda kutip, untuk menjalankan perencanaan Anda supaya Anda mencapai promise Anda ataupun janji Anda. Ini sesuatu cara yang bisa Anda gunakan untuk memaksa Anda memiliki sebuah kebiasaan yang baik dan juga memaksa diri Anda menjalani disiplin diri yang lebih baik. Okey, yang kelima, Anda harus menikmati seluruh proses hidup.
Ya, saya selalu mengatakan target itu penting, tapi menikmati proses itu lebih penting. Oke, fokus kepada goal, fokus kepada target, tapi enjoy the process. Oke, maka saya selalu melakukan sesuatu yaitu self reward, yaitu saya memberi target yang besar. Tapi saya antara itu pasti ada target-target yang kecil setiap minggu atau setiap bulan. Oke, apabila saya mencapai target itu, saya akan membagi diri satu hadiah kepada saya. Contohnya, ya, saya membuat video untuk Enduho Channel. Oke, saya beritahu diri saya hari ini saya akan rekam 2 atau 3 video. Setelah ini, saya akan istirahat, minum secangkir kopi, dan menikmati sebuah filem yang berlangsung kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. So, sebab itu saya menonton, saya tidak merasa tanda kutip salah. Karena ini bukan ya buang waktu, tapi ini satu penghargaan atau reward yang saya dapat setelah saya kerja keras 2 jam untuk mempersiapkan video untuk Enduho Channel. Anda juga bisa melakukan itu. Anda bisa mengadakan sesuatu insentif atau share reward kepada Anda sewaktu Anda mencapai sesuatu. Oke? Ingat, kebiasaan itu tidak akan terjadi begitu sahaja. Dia adalah satu proses akumulasi dari yang kecil, yang tepat, pelan-pelan melalui waktu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang luar biasa. Apabila Anda konsisten, Anda lakukan dengan baik, saya yakin dan percaya semua kebiasaan yang baik Anda inginkan pasti akan menjadi kenyataan. Ingat, sahabat sukses, motivasi adalah sementara. Self-disiplin itu adalah selama-lamanya. Apabila kita mempunyai disiplin diri yang tinggi, banyak kebiasaan yang baik yang kita inginkan pasti bisa menjadi milik kita. Dengan disiplin yang tinggi, kebiasaan yang baik, kita bisa lebih berprestasi dan lebih gampang untuk mencapai impian dan goal kita. Maka Anda pasti bisa menikmati standard of living yang lebih baik dan hidup lebih sukses, kaya dan bahagia. Selamat mencuba.